Oke guys, balik lagi ke channel Roland Brilianto. Di sini kita udah lama ya, udah hampir bertahun-tahun kita nggak buat video ya. Nah, jadi kali ini kita akan masuk ke tutorial Vue.js, yaitu framework JavaScript yang bagus lah ya. Udah lama banget nih, tiba-tiba langsung Vue.js aja nih. Nah, oke, jadi di sini kita ada assignment nih. Jadi ceritanya saya tuh habis ikut course Udemy gini kan, tertrigger soal tugasnya kayak wah ini bisa buat jadiin konten nih, akhirnya kita jadiin konten. Jadi tugas kita adalah simple, membuat to-do list tapi menggunakan framework Vue.js. Nah, di sini saya akan ajarin gimana caranya. Langsung saja ya. Jadi di sini kita ada starting projectnya. Nanti kalau kalian mau bisa saya kasih di kolom deskripsi ya. Jadi hal yang pertama adalah kita perlu mengimport Vue.js-nya. Kita pakai CDN aja ya. Di sini kita langsung aja ke websitenya vuejs.org. Di sini ada CDN-nya, kita copy langsung kita masukkan scriptnya di sini. Sudah tersambung. Di sini mungkin kasih defer karena di tutorial begitu. Oke, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan bagian yang ingin kita koneksikan dengan Vue.js. Dalam hal ini kita pengen assignment ini kita masukkan ke dalam Vue.js. Jadi dikoneksikan ke Vue.js ya. Caranya gimana? Caranya di sini kita ada app.js ini ya, sudah kita import, kita bisa masukin kode-kode Vue kita di sini. Kita bisa langsung aja bikin konstanta app sama dengan vue.create app, yang dimana create app itu adalah sebuah fungsi yang berisi option-option atau objek-objek. Lalu di sini app ini kita akan mount, kita koneksikan ke bagian yang mau kita sambungin ke Vue, kan bagian ini ya, assignment ini. Di sini kita lihat section ini memiliki ID assignment. Jadi ini yang menjadi koneksi kita. Kita masukkan jangan lupa string pagar assignment. Nah, dengan begini section ini sudah terkoneksi dengan Vue. Lalu kita akan melaksanakan tugas yang pertama. Yang pertama adalah kita membuat kode yang memanage list dari task di dalam aplikasi Vue. Saat ngeklik add task, new task bakal muncul di bawah. Jadi waktu kita klik apapun ini, misalnya tes, pas kita add task harus nanti ada tes di bawah ini muncul ya. Kita bisa membuat itu. Yang pertama kita perlukan adalah data. Data ini seperti variabel ya. Data ini mengembalikan objek. Nah, kita harus mengkoneksikan, menghubungkan input ini dengan view ini. Data ini caranya gimana? Kita bisa pakai vModel. Caranya gimana tuh? Kita tulis aja vModel. VModel ini adalah directive Vue.js untuk melakukan data binding dua arah ya. Jadi two way data binding. Di sini kita bisa tulis input text. Nah, kalau di sini kita tulis input text. Di sini kita tulis juga input text. Titik 2 string kosong. Jadi awal mula memang string kosong. Ya. Nih, misalnya kalau kita isi ini saya Roland, otomatis teks inputnya akan tulis saya Roland karena dia dua arah ya. Jadi mengikatnya dua arah. Makanya untuk pertama kali kita set aja kosong. Oke. Yang kedua, kita untuk task ini kan nanti dia masukin to do listnya bentuknya task ya. Kita perlu tempat untuk menyimpan tasknya. Dengan begitu kita memakai array. Inisialnya kosong awal mulanya ya. Lalu yang kedua kita di sini perlu li atau list item. Pertama-tama kita buat fungsi dulu untuk masukin inputan kita ke dalam array tasknya ini. Caranya gimana? Vue.js punya opsi satu lagi untuk membuat fungsi namanya methods. Titik 2 kurung kawal buka. Di methods ini kita bisa nulis semua fungsi yang kita mau.
kita tulis saja fungsinya etas. Etas ini gunanya adalah untuk memasukkan teks inputan kita ke dalam array. Jadi kalau kalian ngerti JavaScript, kita bisa memakai array push ya. This.task.push. Yang kita push apa nih ke dalam arraynya? Inputan teksnya. Berarti yang kita push adalah this.input text. Lalu this.input text ini akan kita hilangkan. Kita balikin lagi karena berarti dia habis ngetik sesuatu, pas dipencet balik lagi ke kosong. Oke, kalau enggak misalnya kita nggak pakai ini, kita bisa coba nih, kita sambungin dulu etasnya ini, kita sambungin ke buttonnya dengan klik event. Kalau di view pakainya add klik sama dengan titik 2, kita masukin isinya input, salah, etas ini harusnya kita masukin di sini. Coba ya, dia malah udah ada tuh tasnya. Oke. Nah, jadi yang harus pertama kita lakukan adalah nih, misalnya kalau ininya saya kasih komen, kalau kita masukin sesuatu attach, tuh dia tetap ada. Makanya lebih bagus kalau ini diginiin, biar apapun yang kita input langsung jadi habis tuh. Nah sekarang kalau dicek sebenarnya tas ini tuh udah ada isinya, hasil inputan yang kita masukin. Tapi sekarang kita gimana caranya ngeluarin inputan kita? Kita bisa lakukan looping di HTML-nya. Jadi Vue.js itu mempunyai direktif namanya v-for untuk melakukan looping. V-for kita bisa tulis seperti ini, task in task. Jadi task yang di belakang ini adalah properti datanya. Lalu task yang ini adalah digunakan untuk merujuk ke array yang dimaksud. Jadi kita bisa masukkan ke dalam sini. Task ini berfungsi nih. Coba ya. Tes. Masuk tuh. Tes 1. Nah, ini task ini kita bisa ganti juga, misalnya value. Tapi kalau kita ganti ini, yang di dalam apa curly braces ini harusnya terganti juga value. Tetap sama bisa kok. Tes. Oh, 1, 2. Sama ya. Lalu yang terakhir adalah button hide and show. Jadi kalau button ini dipencet, listnya ini harus show or hidden. Tapi juga bisa nge-update caption buttonnya. Nah, ini itu berarti kita bisa bikin namanya conditional rendering. Kita kasih penanda dulu, is visible, defaultnya true, jadi awal mula dia memang bisa kelihatan ya. Lalu kita kasih fungsi change visibility untuk mengganti visibilitas, yaitu kita pakai tanda seru aja ya, this.isVisible sama dengan tanda seru this.isVisible. Oke, di sini kita kasih conditional if, jadi bisa juga namanya conditional rendering, itu pakai v strip if is visible. Jadi bagian ini akan dirender kalau kondisi ini benar. Jadi is visible true, maka ini akan dirender. Karena defaultnya is visible true, otomatis awal mula ini pasti dirender. Seperti ini, misalnya kita tes. Tuh. Masukkan ya. Kalau misalnya kita bikin ininya false, kan nggak ketemu tuh kondisinya. Maka nih kalau kita masukin apapun nggak bakal muncul ini. Coba ya. Tuh, nggak akan muncul. Jadi defaultnya kita bikin true. Nah, lalu di sini buttonnya juga harus mengupdate captionnya ya. Di sini saya bisa memakai juga v-if-nya di sini. Oke, saya mau eksperimen ya sebenarnya. Jadi v-if
usah deh, if is visible. Jadi kalau is visible true, berarti yang perlu dilakukan adalah menghide. Jadi tombol yang kita tampilkan adalah hide. Lalu sebaliknya kita ada else untuk sebaliknya. Sebaliknya kita pakai else. Nggak usah pakai tanda kutip, langsung ini show. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Tes. Muncul. 1, 2, muncul. Nah, di sini namanya hide. Waktu kita hide, pencet. Oh, belum. Karena fungsi change visibility ini belum kita masukin ya guys ya. Kita masukin dulu change visibility-nya pakai event click listener-nya view, add click. Nah, ini dalam kurungnya nggak usah. Ini kita copy, masukin juga di bawahnya biar sama fungsinya. Nah, coba ya. Tes. Bla bla bla. Nah, ini sudah bisa ya guys. Coba kita hide, harusnya ini menghilang ya guys. Hide menghilang. Kalau kita pencet ini berubah jadi show. Kalau show muncul lagi. Oke guys. Jadi gimana Vue.js semakin menarik ya guys. Bayangin apa ya? Kita bisa melakukan to-do list dengan baris kode yang simple seperti ini guys. Kalau pakai JavaScript vanilla itu banyak banget guys. Gua aja nggak ngerti caranya gimana. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah directive binding untuk dua arah, two way data binding, view namanya view model yang langsung terkoneksi dengan data. Yang kedua, event click listener add click yang langsung terkoneksi dengan metode fungsi kita. Lalu yang kedua, condition rendering dengan if yang juga terkoneksi dengan data kita sesuai dengan kondisi apa. Dan looping v4 dan memunculkannya di list render kita. Ya, jadi begitu ya. Vue.js memang sangat-sangat menarik. Itu sebabnya saya sering banget pakai Vue.js. Sebenarnya udah lama pakai Vue.js. Nggak lama-lama juga sih. Adalah belakangan bulan terakhir ini lebih fokus ke Vue.js dan saya kepikiran bikin konten ini semoga bisa membantu untuk orang-orang yang bingung gimana caranya bikin to-do list. Misalnya kalian ikut bootcamp Vue.js kan, pasti kan ada latihan to-do list tuh. Nah, bisa tuh pakai ini biar kelihatan pinter. Mantap ya guys ya. Baiklah, sampai jumpa di lain video. Bye bye.